Shalom saudara, kita berjumpa lagi, kita beribadah bersama, kita akan naikkan pujian, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Kami sering tidak mengerti Tuhan dengan hidup ini, tetapi kami mau mengerti firman-Mu supaya kami bisa mengerti, menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang subur, supaya ketika benih ditabur, dia tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan bicara soal firman Tuhan dengan tema mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 14. Saudara yang di rumah bisa buka Alkitab bersama dengan saya. Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 14. Saya akan bacakan tema firman Tuhan, mengenakan Kristus.
Roma 13 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi di sini ada satu kalimat perintah, kata kerja, yaitu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kata kenakanlah itu kalimat perintah, kata kerja aktif, ya. Memakai kata Yunani enedusaste. Enedusaste. Kalau saudara lihat di situ enedusaste itu kata kerja utama, kata kerja perintah. Enedusaste, kenakanlah. Kalau bahasa Indonesia ada kata lah, itu berarti perintah. Kemarilah, pergilah, itu perintah. Enedusaste itu dari kata dasar enduo. Enduo. Nah, enduo itu artinya to sink into. Ya, ini saya ambil dari kamus, ya, kamus Strong. Ya, enedusaste dari kata enduo, ya, artinya to sink into, clothing. Jadi memasukkan atau menenggelamkan, clothing itu baju, ya, baju. Ya, kalau bahasa Inggrisnya put on. Put on itu memakai, mengenakan. Put on clothes oneself, mengenakan atau berpakaian. Ya. Nah, selain itu, arti kata enduo itu artinya to invest with clothing. Ya, ada kata to invest, artinya menginvestasikan, ya, dengan baju. Ya. Nah, saudara tahu kan, saya pakai baju. Saudara pasti juga pakai baju. Enggak Pak, saya pakai kaos. Nah, itu kaos kategori baju. Nah, baju ada yang seperti ini kan baju yang memang kita pakai, ya. Di rumah kita bisa pakai baju yang agak santai, yang seperti ini, smart casual, atau baju yang lebih formal. Ya. Ada jas. Nah, jas itu bukan baju yang wajib. Artinya maksudnya begini, kita pakai jas biasanya itu ada baju dalamnya seperti ini, ya, pakai dasi. Ya. Wajib artinya bukannya yang utama, begitu. Tapi kalau pakai baju kayak saya seperti ini utama. Nggak pakai jas juga nggak masalah. Ya, sebenarnya nggak pakai jas lebih baik. Seperti ini kan panas, ya. Itu nggak masalah. Nah, jadi saudara sekalian, perintah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, kenakanlah, yang dikenakan, yang wajib, yang pokok, yang penting, dikatakan kenakanlah. Apa katanya? Tetapi kenakanlah, saudara lihat Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah apa? Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi yang kita harus lakukan dari perintah ini mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Ini lengkap, ya, Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu yang diurapi. Tuhan itu Tuhan, ya. The Lord Jesus Christ. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengenakan Tuhan Yesus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Ya, senjata. Ya. Senjata itu sesuatu yang kita pakai, ya, dalam peperangan. Saudara, dalam hidup ini peperangan rohani tidak pernah berhenti. Kalau kita tidak mengenakan Kristus, pakaian perang Kristus, kita akan diserang, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, kemudian janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi disejajarkan, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berarti kita nggak boleh merawat tubuh kita dong, Pak. Bukan, maksudnya jangan
menjaga tubuh hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus jaga supaya daya imun kita jangan sampai rendah atau turun. Tapi yang dimaksud adalah memelihara atau merawat tubuh dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya. Justru kita merawat tubuh kita dengan tujuan supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Begitu maksudnya. Jadi merawat tubuh bukan sesuatu yang paling utama. Yang paling utama itu mengenakan Tuhan Yesus. Ya. Memakai Tuhan Yesus. Kok seperti itu, Pak? Nah, saudara, kata enduo itu punya arti yang lain, yaitu melengkapi. Ya, melengkapi. Jadi melengkapi sedemikian rupa sehingga enggak ada yang kurang. Begitu. Ya, misalnya kita keluar, kalau enggak berpakaian itu enggak lengkap. Enggak mungkin kita keluar, apalagi orang dewasa. Ya, yang normal itu enggak mungkin keluar rumah, keluar kamar dalam keadaan telanjang. Enggak mungkin. Sulit untuk bergerak. Ya. Kita harus mengenakan pakaian. Nah, sama sebagai orang Kristen, kita harus mengenakan Kristus. Nah, saudara, perintah untuk mengenakan Kristus itu juga ditulis di dalam Galatia 3 ayat 27. Kita baca dulu ini, nanti kita terus gali. Galatia 3 ayat 27. Dikatakan begini, Galatia 3 ayat 27. Ya. Saya menyampaikan hanya satu pokok, saudara. Ya, karena waktunya juga nggak lama. Ya. Biasanya saya sampaikan tuh 30 menit. Total dengan pujian yang tadi ya. Jadi firman Tuhan praktis itu kurang lebih 20 menitan. Ya, plus minus. Lebih kurang. Nah, Galatia 3 ayat 27 dikatakan begini. Karena kamu semua, artinya semua jemaat di Galatia yang dibaptis, yang diapain? Dibaptis dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Nah, kata mengenakan di sini ya, itu sama endusaste. Tapi di sini bentuknya sudah lampau dan juga harus terus-menerus dilakukan. Telah mengenakan Kristus. Jadi saudara, kita semua tanpa kecuali, kita yang dibaptis, ya orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu sesuai dengan perintah amanat agung Tuhan Yesus, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan tunda. Pak, kan lagi pandemi COVID-19. Ya, nanti selesai wabah ini berlalu, ya, mungkin bulan yang akan datang, menurut perkiraan itu bulan Juni atau bulan Agustus atau September paling telat. Ya. Saudara, yang penting saudara yang sudah percaya Yesus dibaptis. Nah, dikatakan mengenakan Kristus. Jadi mengenakan Kristus itu bukan hanya perintah untuk para hamba Tuhan yang khotbah, pendeta, PDP. PDP bukan pasien dengan PDP, pasien dalam pengawasan, bukan. PDP, pendeta pembantu. PDM, pendeta muda. PDT, pendeta. Bukan hanya mereka yang hamba-hamba Tuhan, yang melayani mimbar, yang melayani pelayanan gereja, yang harus mengenakan Kristus, tetapi saudara dan saya harus mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus maksudnya apa, Pak? Kita yang sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, harus mengenakan Kristus. Maksudnya begini, saudara. Yesus kan berkata begini di Yohanes 14 ayat 5. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, Yesus itu jalan, kemudian apa? Kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, kita harus mengenakan Kristus, artinya mengenakan jalan hidupnya yang dia pernah jalani di bumi ini 2000 tahun lalu. Kita harus juga mengenakan dia bukan hanya jalan, the way, tetapi juga the truth, kebenaran. Kebenaran yang dia kenakan, kebenaran yang dia hidupi, itu juga kita harus kenakan dalam diri kita. Kemudian bukan hanya jalan kebenaran, tetapi juga hidupnya. Ketika Yesus hidup di bumi ini, hidupnya selalu menyenangkan hati Bapa di sorga. Hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Hanya taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, kehidupan yang seperti itu yang kita harus kenakan dalam hidup kita ini. Ketika seseorang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dia tuh bukan miliknya lagi. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan milik kita lagi. Kalau zaman Alkitab ditulis, itu masih ada perbudakan. Jadi seorang budak, ketika dia ditebus oleh Tuan, dibayar, karena budak itu seperti barang dagangan, ya, ketika dibeli, nah si budak itu, ya, jadi milik tuannya yang membeli itu. Nah, ketika ada tuan yang lain yang membeli dia, menebusnya, dia jadi milik dari tuan yang baru. Nah, sebagai budak, yang dia lakukan adalah perintah kehendak dari tuannya itu. Nah, kita ini adalah budak yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib. Nah, untuk itulah kita menjadi miliknya. Kita harus mengikuti kehidupannya. Ya, kita harus bersedia mengabdi kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan kehendaki adalah kita mengenakan kehidupannya. Kehidupan yang pernah dia jalani. Makanya orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, filosofinya, cara berpikirnya seperti Kristus. Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu filosofinya. Demikian juga dengan kita. Kita harus punya filosofi, cara berpikir seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh apa? Pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita bersama di gereja, berkomunitas, yang kita harus usahakan adalah menaruh pikiran, perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Ada terjemahan lain untuk Filipi 2 ayat 5, your attitude must be like my own. Attitude-mu itu harus seperti attitude yang dimiliki oleh Kristus. Jadi kita harus punya attitude, punya sikap, perilaku, hidup seperti Kristus. Ketika Yesus hidup di bumi ini, dia hidup benar-benar hanya mengabdi kepada Allah Bapa di sorga. Dia hidup dalam kebenaran. Makanya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kalau sudah perhatikan amanat agung, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah-perintah Tuhan Yesus itu harus kita lakukan. Itu sama dengan mengenakan kehidupannya. Karena Yesus mengajarkan, dia juga menghidupi. Makanya ketika dia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, ya, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang Farisi itu guru-guru agama yang paham dengan Taurat. Hidup keagamaan kita, perilaku hidup kita harus lebih benar. Kalau tidak, Matius 5 ayat 20, Alkitab mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi mengenakan Kristus itu sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat penting.
Dan Kristus menghendaki kita mengenakannya selama kita hidup di bumi ini. Kita harus bersedia menjalani kehidupan yang dijalani oleh Kristus. Di 1 Yohanes 2 ayat 6, siapa yang berkata ada di dalam dia wajib hidup sama seperti dia hidup. Jadi wajib, kudu hidupnya seperti Kristus kalau orang mengaku percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, dia seorang yang munafik. Ya. Ayat terakhir, saudara. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Galatia 2 ayat 20. Tadi Galatia 3 ayat yang ke-27 di sebelahnya. Ini Paulus ngomong begini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lihat. Jadi Paulus tuh udah mengenakan kehidupan Kristus. Makanya dia berani berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Nah, saya ulangi lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, hiduplah seperti Kristus hidup. Karena hanya orang yang hidupnya seperti Kristuslah yang berkenan, yang bisa sampai datang kepada Bapa di sorga. Kalau enggak, jangan berpikir bisa sampai kepada Bapa. Saudara, jangan berpikir simplistis. Kalau udah percaya Tuhan Yesus kan Pak, mati masuk sorga Pak. Saya berani katakan begini. Betul, ya. Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita. Tetapi kita punya respon. Ya. Responnya apa? Jangan kita hanya percaya di pikiran, tetapi hidup kita amburadul. Hidup masih dalam dosa. Meskipun saudara sudah percaya Yesus, kalau hidupmu tidak membuktikan bahwa engkau adalah anak Allah, jangan berharap mati masuk surga. Tuhan akan berkata, nyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi orang yang hidup seperti Kristus itu membuktikan dirinya patut diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, biar kita selama kita hidup di bumi ini, kita mengenakan kehidupan Kristus yang hidupnya menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami mendengar firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengenakan Kristus dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, khususnya di masa saat-saat pandemi COVID-19 ini, di mana kami mengalami kesulitan, biar kami menampilkan Kristus dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, semua akan berlalu. Tetapi ketika kami bertahan di dalam pencobaan, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa lagi, saudara. Shalom.